Allah maha teliti atas apa yang kita perbuat ya. Kemudian makanya ya din ini bisa berarti tadi yaumuddin itu juga hari penegakan aturan. Jadi hari berbangkit, hari dibangkitkan, hari dihisab gitu ya. Ini itu berpengertian cukup luas dan bisa juga hukum-hukum Allah, aturan, bisa juga Pembalasan. Ya. Pak Widu, Pak siapa yang udah masuk Pak, ini masuk ya Pak siapa? Pak Bagio enggak? Belum ya? Belum. Oh, belum. Oke. Jadi demikian begitu luasnya, monggo dikembangkan. Ya, ya. Putus-putus. Demikianlah, coba sebentar. Kalau gitu saya demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah sesembahan dan apa dikatakan sesembahan ya. Sebetulnya zaman kita primitif, mereka menyembah itu karena takutnya hukuman yang hadir di mereka. Padahal semua hukuman-hukuman Allah itu dinyatakan di makasabat aidin nas, karena perilaku yang kasabat apa yang telah diusahakan. Kalau bahasa Jawa kasab itu apa Pak Aman? Diusahakan. Kasab itu apa Pak Amin? Yang diusahakan. Ya, kasab itu Kasab. bahasa Jawa ya, kasab ya. Udah diambil ya jadi bahasa Jawa ya. Kasab itu udah Pak udah terlanjur. Udah apa istilahnya itu udah terbiasa lah. Kasab. Bukan kasib ya, tapi kalau kasib itu lain lagi. Kalau kasib kan terlanjur tadi dibilang kasib jenis. Kasab itu pakai P, tapi ini kasab. Yang khawatir seperti itu. Jadi apa yang kita usahakan, makanya pembalasan juga atas apa-apa yang kita usahakan. Sesuai yang dikerjakan. Sesuai yang dikerjakan. Yang nggak dikerjakan ya boten. Makanya bagaimana Allah siapkan Al-Quran petunjuk ini kemudian membimbing kita pada saat kita melakukan sesuatu karena nggak tahu, itu juga berisiko. Berisikonya kita nggak mau cari tahu kan gitu ya. Pada saat contoh lah kita gini, wah saya nggak tahu mau ditilang nih seseorang, waduh Pak saya nggak ngerti Pak di situ ini, nggak begitu jadinya kan. Jadi apa yang sudah diatur dan lain-lain sebagainya kita cari, kecuali orang yang belum sampai kepada mereka petunjuk-petunjuk itu seperti Al-Quran. Tapi saat sudah dunia seperti begini, hendaknya mencari dan meningkatkan aturan itu sehingga kita mendapatkan. Kemudian jadi yang mereka seru itu selain Allah adalah batil. Kenapa? Karena pada saat dia menyongsong kualitas Allah, melihat jalannya Siratal Al-Azizil Hamid itu jalan yang penuh dengan keperkasaan dan kualitas kemuliaan. Pada saat kita seperti itu mendatangi, yakini kita akan mendapatkan hikmah berupa kebaikan, bahkan mendapatkan mukjizat dari Allah seperti itu. Jadi selain dari, makanya kita kalau diarahkan wajah kita selain kepada Allah, kita akan mendapatkan keburukan seperti itu. Kita tidak mendapatkan referensi. Sekarang wajah kita juga masih banyak yang belum dihadapkan kepada bagaimana kita Allah memperbuat sesuatu kualitas sehingga pengelolaan alam ini kita bisa lakukan sebagaimana Allah mengaturnya secara teratur dan harmonis seperti itu. Kemudian dialah yang maha tinggi dan maha besar. Jadi segala-galanya ketinggian itu milik Allah.
Kemudian kebesaran juga milik Allah. Manusia itu dilarang untuk sombong gara-gara merasa tinggi, jadi dia angkuh dan lain-lain sebagainya. Tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak? Assalamualaikum Ustaz Arwani. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Tafadhol Ustaz. Masya Ahlan wa Allah. sahlan. 29 sampai 34. Antum. Kita serahkan ini estafet. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Dilanjut aja, Ustaz. Bentar. Ampun. Sudah sampai mana tadi? Yang ngelanjutin. 31. Tapi baru masuk 31, baru 30. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ayat 31 ya. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah. Tidakkah engkau perhatikan, tidakkah engkau lihat bahwa sesungguhnya perahu itu berjalan di lautan dengan nikmat Allah. Ini pertanyaan yang disebut lit takrir, ya, lit takrir, untuk menegaskan dan menetapkan sesuatu. Jadi
Jadi ia memiliki makna alam tara, tidakkah kau perhatikan, tidakkah kau lihat, ingin menegaskan engkau kan lihat, gitu. Ingin menegaskan engkau kan lihat. Jadi takrir, menegaskan bahwa engkau melihat, engkau mengetahui, gitu. Jadi ini istifham litakrir, untuk menetapkan atau menegaskan sesuatu, tapi bentuk pertanyaan. Seperti ini. Dalam ayat yang lain pula. Kita lanjut saja. Yang kedua, sesungguhnya di antara nikmat Allah itu adalah berjalannya lautan, berjalannya bahtera di muka di laut, ya, fil bahri. Itu merupakan nikmat Allah. Maka disebutkan di sini bi ni'matillah. Jadi Allah dengan hukum yang ditetapkan di alamnya ini memungkinkan seseorang untuk menikmati perahu yang berlayar atau kapal yang berlayar. Bahkan kalau kita perhatikan apalagi di Piala Dunia ini, ya, Qatar menghadirkan hotel-hotel bintang berapa? Bintang 5, ya. Tapi di atas perahu, ya, di atas kapal. Dengan jumlah ribuan. Ya, ribuan kamar, hotel dan itu di atas kapal. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan lautan itu untuk kemaslahatan antara lain kemaslahatan manusia. Yang demikian itu liyuriyakum min ayatihi. Allah memberikan nikmat bisa berlayarnya perahu di lautan itu Allah hendak memperlihatkan di antara tanda-tanda kekuasaan, bukan semuanya. Di antara saja, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan itu kepada mereka agar mereka mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sebenarnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Kata sabar ini sigat mubalaghah. Sigat mubalaghah. Bukan sangat. Ya. Sabarin sangat atau banyak. Banyak bersabar. Syakur juga sama. Banyak bersyukur. Nah. Kan kita putus ya. Mengetahui tanda bagi orang-orang yang ya seterusnya yang merenungi ya tafakkarun ya. Ini nah di sini itu pada yang demikian itu yang disebutkan tadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu menjadi ayat bagi orang-orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Apa ini relevansinya? Nah, ya, disebutkan sabar dan syakur. Ya. Kalau kita baca ayat 31 ini bahwa ketika orang sedang berlayar, ini kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Ya, tidak ada badai, tidak ada gelombang yang besar yang menggulungnya. Sehingga
berjalan dengan aman. Dalam keadaan seperti itu, yang ada hendaknya adalah syukur. Syukur. Ya, ketika menghadapi hantaman kesulitan, nah, yang ada di situ adalah mensikapinya dengan sabar. Jadi di dalam ayat ini terdapat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan, dan juga pada ayat sebelumnya disebutkan tentang adanya kesulitan, adanya musibah, adanya badai. Sehingga ini menjadi tanda bukti kekuasaan Allah bagi orang yang banyak bersabar dan bersyukur. Kemudian wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'ullaha mukhlishina lahuddin. Musyrik pada waktu itu ketika mereka digulung oleh ombak, ya, mereka itu kemudian berdoa Allah, meminta kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Ini orang-orang musyrikin pada waktu itu, terutama orang-orang musyrikin Makkah. Ya, kalau mereka berlayar mendapatkan hantaman ombak dalam perjalanannya, maka mereka tidak meminta kepada Lata, tidak meminta kepada Uzza, tidak meminta kepada Hubal, tidak meminta kepada Mana, Wana, tidak meminta kepada berhala-berhala itu. Dhalla man tad'una illa iyyah. Jadi apa-apa yang kalian sembah selain Allah itu lenyap dari apa? Dari pikiran kalian, dari hati kalian. Nah, ini orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir zaman sekarang kadang menghadapi kesulitan justru malah melakukan perbuatan syirik. Nah, ini macam-macam orang mensekutukan Allah itu dengan berbagai keadaan yang berbeda. Jadi kalau dulu dalam keadaan sulit, itu sesembahan-sesembahan selain Allah itu lenyap, ya, dari ingatan mereka. Mereka hanya meminta ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, karena mereka tahu yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Ya, ya, di antara orang sekarang ketika menghadapi kesusahan dan segala macam, kadang malah menyebut dan meminta kepada yang selain Allah. Nah, ini bentuk kemusyrikan. Kan tapi falamma najahu minal barri faminhum muqtasid wa may yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafir. Jadi ketika Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, ada yang muqtasid. Muqtasid itu sedang, ya. Dan tidaklah mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang yang khattar dan kafur. Apa diterjemahkan tadi khattar? Dalam bahasa Arab disebut khattar, itu al-khattar ay al-ghadar. Jadi kalau orang berjanji menyalahi janji itu al-ghadar atau al-khattar. Kafur dan banyak berkufur. Nah, ketika kemudian Allah selamatkan mereka ke daratan, ini ada yang kembali menyalahi janji, menyalahi kemudian kufur, karena orang-orang kafir itu kalau engkau selamatkan kami akan ini. Tapi begitu diselamatkan kembali lagi melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan, maka disebut khattar. Ya, sudah berjanji menyalahi janji, melanggar janji, itu khattar. Ya, kafur dan banyak kufur. Banyak kufur artinya apa? Nikmat-nikmat yang ada kemudian diingkarinya, tidak mau mensyukurinya. Ini orang yang, tapi ada juga faminhum muqtasid disebutkan sebelumnya. Ada yang muqtasid, pertengahan, ya, sederhana, sedang. Jadi mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, menjaga keimanan. Kemudian ayat 33, wahai manusia, takwalah kepada Tuhan kalian dan takutlah hari yang mana orang tua tidak bisa memberikan balasan kepada anaknya. Dan begitu pula anak tidak bisa memberikan balasan kepada orang tuanya sedikit pun. Ini
apa namanya, ketika anak orang tua dipisahkan oleh kekufuran, ketika sama-sama beriman, tidak sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterangkan di dalam banyak hadis Nabi bahwa antara sesama orang-orang yang beriman itu saling memberi syafaat. Makanya kalau orang-orang bertakwa satu sama lain juga saling memberi syafaat. Tapi kalau orang-orang yang dipertemukan dalam kemaksiatan, dipertemukan dalam kekufuran, saling mendukung dalam penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat nanti bukan saling memberi syafaat, tapi saling bermusuhan satu sama lain, saling menyalahkan satu sama lain. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang ada hubungan keakraban dulu di dunia, di akhirat nanti satu sama lain saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dilandaskan pada ketakwaan, tidak saling memusuhi satu sama lain, bahkan saling memberikan syafaat. Gitu. Kemudian sesungguhnya janji Allah itu benar, ya. Karena Allah sendiri maha benar dan yang dijanjikan adalah hak adanya, yaitu tentang hari kiamat. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kalian terpedaya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan terpedaya pula kalian oleh apa namanya? Al-ghurur. Ya, al-ghurur itu yang banyak menipu, yang banyak memperdaya, maksudnya setan. Jangan terpedaya oleh setan, karena setan senantiasa menanamkan gangguan, was-was dan segala macam ke dalam hati seseorang untuk berbuat keburukan. Ya. Kemudian yang terakhir, sesungguhnya Allah di sisinya lah ilmu tentang ilmu sa'ah, ilmu tentang hari kiamat. Jadi tidak ada yang tahu tentang hari kiamat kecuali Allah. Bahkan ketika ditanya oleh malaikat Jibril, dan waktu itu menampakkan diri dalam bentuk seorang laki-laki, ketika Rasul ditanya mata sa'ah, kapan kiamat, jawab Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dengan kata lain, kamu saja tidak tahu, apalagi saya, gitu ya. Kamu saja tidak tahu, apalagi saya. Maksudnya begitu. Padahal malaikat Jibril adalah asyraful malaika, sedangkan Nabi adalah asyrafun nas, asyraful orang yang paling mulia, ya, orang paling mulia. Kalau Jibril malaikat yang paling mulia, itu pun tidak tahu tentang kapan hari kiamat. Jadi innallaha indahu ilmus sa'ah. Wa yunazzilul ghaitha, Allah menurunkan hujan, al-ghaith. Ghaith ini artinya adalah karena hujan ini memberikan kemudahan, ya. Ketika dalam keadaan sulit, mau cocok tanam susah, aliran-aliran sungai yang mengalami kering, maka Allah turunkan, ya, wa yunazzilul ghaith. Nah, ini termasuk Allah Maha mengetahui kapannya hujan. Ya. Mungkin manusia bisa memperkirakan, tapi tepatnya jam berapa, lewat berapa menit, lewat berapa detik, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang hanya bisa memperkirakan. Itu waktunya. Terus berapa kadarnya? Ya. Berapa lama hujannya? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, berapa lama? Orang paling bisa membedakan ini seharian hujan. Ya, seharian diperkirakan akan hujan ringan. Ya. Maksimal seperti itu perkiraan. Tapi hujan ringannya seperti apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Sampai butiran-butiran yang jatuh itu berapa banyaknya? Tidak tahu pula. Ya, area mana saja yang akan terkena? Dan kenapa tidak nambah sedikit 1 meter atau kurang 1 meter? Nggak ada yang tahu. Tapi Allah Maha mengetahui
di mana saja itu diturunkan hujan. Bukan saja kapannya, tapi juga di mananya, kemudian berapa banyaknya, seberapa derasnya. Subhanallah. Wa ya'lam wa yunazzilul ghaitha, dan Allah menurunkan hujan. Ini termasuk al-ghaib, ya, termasuk al-ghaib pada sebagiannya itu. Pada banyak sisi, banyak yang tidak diketahui oleh manusia. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim. Arham itu jamak dari rahim. Ini tidak disebut man, ya. Apa bedanya man dengan ma? Siapa? Apa? Kan orang ya yang berakal. Kalau ma tidak berakal. Itu secara umum. Ya. Disebut di sini ma fil arham, apa yang ada di dalam rahim, karena ini lebih dalam maknanya. Ya. Bukan saja menyebut janin yang ada di situ, man itu kan janin karena berakal, nantinya kan bukan sebut bakal manusia yang akan lahir itu yang disebut man, tapi sifatnya. Jadi man di sini lebih fokus kepada sifatnya. Sifatnya apa? Apakah laki apa perempuan? Jadi bukan saja orang yang ada di situ, tapi sifatnya. Ya, laki, perempuan, pendek atau apa tinggi, ya, putih apa hitam, ya. Kemudian nanti panjang umur atau umurnya singkat, lengkap anggota tubuhnya atau ada kekurangan. Wa ya'lamu ma fil arham. Maka dipilih kata ma di sini. Apa? Untuk menunjukkan sampai kepada detail sifat-sifat itu. Allah Maha mengetahui. Bukan sekedar man, orang yang ada di situ, janin Allah tahu. Bukan hanya itu, tapi sampai detail sifat-sifatnya. Maka yang dipilih kata ma. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ini subhanallah mengingatkan kita tentang nikmat hari ini, ya. Seseorang tidak tahu apa yang akan diperbuat hari esok. Kita nggak tahu apa yang kita perbuat hari esok. Masuk masalah lain. Kita bisa merencanakan apa yang akan kita perbuat hari itu. Kita bisa merencanakan. Tapi apakah nanti yang kita rencanakan itu kita perbuat sebagaimana yang kita rencanakan? Ya, harapan kita bisa, tapi kita tidak tahu, tidak bisa memastikan. Insya Allah ya. Tentang hari esok. Mada sibuk. Sering dinasihatkan kan begini. Itu 3 hari. Ya, hari kemarin tinggal catatannya, tinggal hisapnya, tinggal nunggu hisapnya hari kemarin. Sudah lampau hari kemarin, tinggal nunggu hisapnya. Hari esok kita tidak tahu. Kita tidak tahu seperti apa. Nyampe hari esok apa tidak. Kita tidak tahu. Dan hari ini, nah, itulah hari kita sekarang. Itulah hari kita sekarang. Hari kemarin kita sudah tidak bisa mengulang lagi. Semuanya telah tercatat kebaikan, keburukan yang diperbuat oleh seseorang. Hari esok kita tidak bisa memastikan. Hari ini itulah yang jelas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekarang ini, yang masih bisa kita berbuat sesuatu padanya. Ini nasihat ini mengingatkan kita semuanya untuk mensyukuri hari di mana kita berada dan memanfaatkannya baik mungkin untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Ada di antara orang itu yang sedemikian rupa menjaga waktunya sehingga membuat perencanaan per 1 jam. Jadi 24 jam ini dibagi ke dalam unit-unit waktu yang lebih kecil. Ya, 1 jam ini sampai sekarang apa yang saya lakukan. Jam ini sampai sekian apa yang saya lakukan. Jam ini sampai sekian per jam ada. Ada yang per setengah jam. Bahkan ada orang siapa itu yang seorang pengusaha besar itu dari Elon Musk atau siapa itu? Elon Musk. Itu dia membuat perencanaan per 5 menit.
per 5 menit. Ya, 5 menit ini saya akan lakukan apa, 5 menit kedua saya lakukan apa, 5 menit ketiga, 5 menit. Buat perencanaan. Artinya semakin waktu itu diseplit dalam unit-unit yang lebih kecil, maka orang akan lebih terdorong untuk mengoptimalkannya. Ya. Ketika tidak dibagi dalam unit-unit, itu biasanya kemampuan untuk memanage juga menjadi lebih rendah. Jadi, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, seorang tidak tahu di bumi mana dia akan meninggal. Ya. Jadi ada orang yang saya nanti kalau meninggal di ini aja dah, kampung halaman aja dah. Nggak bisa. Nggak tahu. Sedang bepergian jauh dan meninggal di sana. Kemudian sanak familia di sana, ya sudah di sini aja dikuburkan. Tidak tahu di bagian bumi yang mana kita akan. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha periksa. Maha periksa. Jadi ilmu Allah itu sampai ke bawatinil umur, kepada yang apa namanya tersembunyi itu khabir. Allah maha mengetahui. Ini apa namanya, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah itu alim, Allah khabir. Allah juga di samping meliputi segala sesuatu, ilmu Allah itu sampai kepada detail-detail segala sesuatu dan hal-hal yang tersembunyi dari segala sesuatu. Di Allah Subhanahu wa taala. Ini informatif, tapi di balik informasi itu ada mengandung apa namanya, peringatan. Jadi ini bukan hanya sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha periksa. Oh, Allah maha mengetahui dan maha periksa. Bukan. Tidak berhenti sampai di situ. Allah maha mengetahui semua yang kita lakukan. Allah maha periksa semua yang kita perbuat. Ya, semua yang kita perbuat. Apa yang kita ucapkan. Allah maha tahu, Allah maha periksa. Artinya apa? Itu semuanya tercatat. Dan nanti ada balasannya. Jadi, menginformasikan tentang kemahatauan Allah terhadap segala sesuatu, ini memberikan makna bahwa segala yang kita perbuat tidak ada yang terlewatkan. Semuanya diketahui oleh Allah. Maka janganlah seseorang menyesal atas kebaikan yang diperbuatnya, merasa sia-sia, tidak ada yang sia-sia, karena Allah akan memberikan balasan atas segala kebaikan yang diperbuat seseorang. Jangan juga orang merasa aman bahwa dia telah berbuat berbagai macam keburukan dan tidak ada apa-apa di dunia yang dirasakan dari keburukan yang diperbuat itu. Tidak ada balasan, tidak ada hukuman, umpamanya. Jangan merasa aman. Karena apa? Semuanya tercatat, ada balasan di akhir. Ada balasan di akhirat. Ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi informasi bahwa Allah maha mengetahui dan maha periksa ini mengisyaratkan adanya balasan di akhirat. Ketika mengisyaratkan adanya balasan di akhirat, maka di sini memberikan tafsir dan tanzir, ya, dan indar, memberikan kabar gembira. Kalau kau berbuat baik, pasti Allah tahu kebaikan yang kamu berbuat dan akan dapat balasan kebaikan. Kalau engkau berbuat buruk, Allah juga pasti tahu keburukan yang kamu lakukan, maka akan dapat balasan sesuai keburukan yang kamu lakukan. Makanya ini memberikan dorongan orang berbuat baik karena sing tulus, tidak ada sesuatu yang hilang, ya, dan Allah tidak menyanyiakan kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah, sekaligus ini juga memberi warning, karena Allah maha mengetahui, ini memberi warning kalau orang melakukan kejahatan, melakukan keburukan, bahwa keburukan itu juga nanti ada balasannya, bahwa orang akan menuai balasan atas keburukan yang dia perbuat. Makanya salah satu di antara cara menanamkan ketakwaan itu adalah, dan yang pokok ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Dan ini di antara nama Allah, Alim Khabir. Alim Khabir. Alim Khabir. Ya. Ada seorang anak yang dinasihati orang tuanya, kamu sering-sering mengucapkan ini, Allah melihatku, Allah menyaksikan aku. Allah melihatku,
Allah menyaksikan aku, Allah melihatku, Allah menyaksikan aku, Allah melihatku, Allah menyaksikan aku. Suruh ngulang-ngulang itu. Ya, ya, suruh ngulang. Kemudian setelah berjalan beberapa waktu, anak itu mengatakan kepada orang tuanya, ayah, saya merasakan indah sekali, nikmat sekali. Merasakan ketentraman ketika saya mengulang-ulang itu. Allah melihatku, Allah menyaksikan aku. Artinya apa? Merasakan kebersamaan Allah di mana saja berada. Memberikan ketentraman, tidak sendiri, memberikan kekuatan, selalu ada dalam diktat Allah, dan memberikan kehati-hatian karena senantiasa dilihat Allah, tidak melakukan hal-hal yang tercela. Barakallahu fikum. Aku lupa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira. Demikian kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh beliau, dan kesempatan untuk pertanyaan kami berikan kepada yang pertama, Pak Widodo. Pak Wid. Iya. Pak Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah menulis Pak waktu itu, tapi belum ada respon. Iya. Respon. Oke. Nanti Ya. kita mohon maaf. Kemudian berikutnya Pak Broto. Ini Pak, saya mau menanyakan, itu kan dengan misalkan seorang ahli menentukan anak lahir perempuan laki-laki, itu apakah tidak menyalahi kodrat itu, Pak? Jadi seorang gimana tadi? Nah itu loh Pak, kita kan banyak dari orang-orang itu menginginkan bagus laki-laki semua, anak perempuan. Terus kita berusaha untuk perempuan, untuk laki-laki, itu pasti tidak menyalahi kodrat. Itu kan sudah ditentukan sama Allah, bahwa kamu anaknya ini laki-laki atau perempuan. Ya. Kalau berikhtiar tidak masalah, Pak. Ya gitu ya. Berikhtiar tidak ada masalah. Termasuk berdoa juga boleh saja. Nah, nanti pemberian Allah seperti apa? Kita harus menerimanya ya. Ya kita terima. Ya. Jadi kalau laki-laki, dari laki-laki sebenarnya itu kan XY. Ya. Ya, kalau perempuan apa? Jadi kalau bibit laki-laki itu laki dan perempuan. Kalau bibit perempuan itu hanya perempuan saja. Kan gitu. Nah, jadi 100% bibit dari perempuan itu adalah perempuan. Kurang lebihnya yang saya pahami begitu. Tolong diluruskan nanti kalau salah. Ini masalah ilmu kedokteran yang ini Pak dokter yang lebih banyak di sini. Saya juga nggak tahu itu. Tapi pada unsur jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ya, gitu. Jadi kalau yang jenis laki-laki dari laki-laki bertemu, mana yang lebih dominan gitu. Jadi kalau jenis perempuan ketemu perempuan, jadilah yang perempuan. Kalau jenis laki-laki ketemu perempuan, itulah yang jadi laki-laki. Kalau tidak salah begitu, tolong diluruskan. Dan persentasi perempuan di laki-laki itu lebih besar, 60 sekian persen, 63 atau 65. Sedangkan laki-lakinya yaitu yang sisanya persentasinya. Sehingga kemungkinan lahir perempuan lebih banyak itu secara hitungan matematis perkiraan itu bisa dilihat dari bibit-bibit yang ada itu tadi. Sehingga syariat Islam itu juga sampai membolehkan maksimal menikah dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Nah, itu juga sejalan dengan aspek-aspek yang lain ya, secara medis gitu ya, tentang janin yang akan lahir itu, tentang kemungkinan presentasi yang lahir apakah laki atau perempuan. Wallahu a'lam. Jadi kalau yang ditanyakan tadi berikhtiar tidak mengapa, boleh. Bahkan ada
trik juga kalau ingin punya anak laki, triknya begini. Ingin punya Itu anak nggak apa-apa ya. Iya. Di antaranya itu kalau pengen anak laki-laki, bagaimana pembukaannya itu yang memadai, pembukaan yang memadai, sehingga pihak istri itu telah memiliki kesiapan sedemikian rupa dengan bibit yang ada padanya, memiliki kesiapan. Dalam kondisi memiliki kesiapan macam itu, kemudian ketika bertemu dengan bibit dari laki-laki, maka potensi yang akan menjadi bibit, kan ada XY tadi. Iya. Pak Bagio. Oke. Di Nun Sewu. Ya. Di atas sih. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Amin. Kalau ada pertanyaan, Pak Amin. Pak Pri. Aku mau nanya juga ini. Bentar Pak Amin. Sebentar. Pak Aman sebentar. Pak Pri. Kalau saya mau tanya kelanjutan yang diteliti itu. Ini ayat ke-29. Ini kan alam taro anallah. Ya. Jadi karena ada amil jasem jadi hilang nun. Tetapi kok bukan alam tarau anallah seperti ayat 20 yang kita baca di Trite itu. Apa bedanya? Terima kasih. Iya. Bahasa Arab ini. Asalnya ya roh. Asalnya taroa kan, taroya. Roa. Monggo Pak. Roaya tambah awalan tak jadi kalau domirnya antum jadi tarawuna. Tarawuna anallah. Tapi karena ada amil jasem jadi yang diterima itu alam tarohu anallah. Kalau ini kok alam taro anallah, ini bedanya apa? Ya. Suara lain masuk ya Pak Pri. Kelihatannya Pak Bagio itu. Ya. Bisa diberi mute aja semuanya dulu. Semua dulu. Ya. Yang tolong Ustadz dibuka itu. Moodnya tolong dibuka. Iya. Ini kan fi'il mudhari'. Anta taro. Antum tarawuna. Nah, ya. Antum tarawuna, kalau anta taro, nggak ada nunnya. Tapi ada alif lazimah sesudahnya. Yang tulisannya ya itu, tapi nggak ada titiknya itu. Iya. Anta taro. Kalau tarawuna, antum tarawuna. Ada lam, nunnya dibuang. Lam tarau. Tapi kalau anta taro, yang dibuang bukan nun, tapi harfun illah. Oh, kita bedanya itu ya. Tarawuna dan taro. Iya. Makasih. Beda domir ya. Ya, jadi antara membuang nun atau membuang harfun illah. Ya. Gitu. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, nanti yang Pak Pri, ya nanti yang mu'talnya tasrifannya ditingkatin lagi, nggih. Insya Allah. Pelan-pelan lah. Karena Pak Pri udah banyak dan seperti itu. Terus selanjutnya
Kita berikan kesempatan ke Pak Aman tadi tuh. Mut. Dibuka dulu. Moodnya. Buka dulu. Belum kedengeran. Belum dibuka itu mic-nya, Pak Aman. Ya. Oke. Terima kasih. Udah nyambung ya, Pak Ustadz? Nyambung belum Ya. ini suara saya? Sudah. Sudah kedengeran. Baik. Yang saya ingin tanyakan di ayat 33 itu yang dimaksud di situ itu ketika seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan sebaliknya seorang anak pun tidak bisa menolong bapak. Itu pada hari apa ya? Kapan tuh ketika Ada Mas? terjadi Ya. hal seperti itu? Ya. Kemudian yang kedua itu ada sambungannya itu di bawah itu ayatnya, masih dalam satu ayat ini bahwa sekali-kali kamu jangan terperdaya oleh kehidupan dunia. Dan itu saya menginginkan yang penjelasan yang lebih lebih gamblang bahwa seperti apa sih orang yang terperdaya dengan dunia dan juga terperdaya dengan penipu-penipu dalam mentaati kepada Allah. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Iya. Jangan kalian terpedaya oleh kehidupan dunia. Ya. Dari segi namanya saja tidak patut memperdaya. Ya, namanya kan dunia. Dunia itu artinya rendah. Dunia juga berarti dekat. Ya, singkat. Satu. Ya, seperti apa orang yang terpedaya dengan dunia? Orang yang terpedaya dengan dunia adalah orang yang hanya memahami kesenangan itu di dunia saja. Tidak ada kesenangan di akhirat. Jadi yang ia pikirkan adalah semuanya kesenangan dunia. Pokoknya kalau tidak mendapatkan kesenangan ini dan itu, maka wah ini celaka. Maka dia kemudian menghalalkan segala cara untuk ini namanya terpedaya oleh kesenangan dunia. Ya. Jadi melupakan kesenangan akhirat. Ini gambaran secara umum. Ya, tentunya tingkatan keterpedayaannya juga berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Bukan berarti kita selamat dari terpedaya, kita dalam batas-batas tertentu. Kita juga sering terpedaya dengan sebagian dari kesenangan dunia itu, sehingga menomorduakan yang seharusnya kita lebih prioritaskan, yaitu kesenangan di akhirat. Jadi karena kesenangan dunia itu waktunya terbatas, hanya sekian tahun, kesenangan akhirat itu selalu. Kesenangan dunia itu kualitasnya rendah, kesenangan akhirat kualitasnya tinggi. Ya, kesenangan dunia itu masih dengan segala kekeruhannya, permasalahannya, sedangkan kesenangan di akhirat itu bersih dari segala kekeruhan. Jadi kesenangan dunia itu bukan bandingan kesenangan akhirat. Bukan bandingan kesenangan akhirat. Walaupun begitu, karena orang berpikir tentang yang sedang dihadapi sekarang, kadang lupa berpikir tentang yang akan datang itu. Yang akan datang. Makanya secara akal, secara rasional, secara kecerdasan, tentunya orang yang berakal, orang yang cerdas akan lebih mementingkan yang lebih baik daripada yang tingkatannya di bawah, yang lebih kekal dibanding yang sebentar, ya, yang lebih berkualitas, ya, dan seterusnya. Itulah tentang kehidupan. Makanya diingatkan ini, karena dunia ini memang ya di depan kita sehari-hari ini sering memperdaya. Kemudian jangan terpedaya oleh bisikan oleh setan. Setan kan memperdaya manusia. Ya. Nabi Adam juga pernah digelincirkan kan? Digelincirkan oleh iblis. Iblis. Ya. Nah, makanya banyak di
disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ini guru. Ya'iduhum wa yumannihim, setan itu menjanjikan mereka orang-orang. Wa yumannihim memanjangkan mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan kepada mereka kecuali tipuan belaka untuk memperdaya. Contoh umpamanya, contoh orang yang tertipu, terbuai oleh setan itu biasa membuat penghalang dan mengesankan seolah-olah itu satu-satunya penghalang. Maksudnya begini, seseorang ingin memperbaiki ibadahnya atau ingin menjadi orang yang beribadah dengan taat, tapi dia merasa nantilah kalau sudah kerjaan, saya akan beribadah dengan lebih tenang, akan beritaat. Nanti kalau sudah mapan, setelah keluarga, itu aja. Jadi ada keinginan, tapi nanti setelah yang satu ini, yang kita mapan. Itu kan penghalangnya apa? Cuma satu, tinggal satu kok. Tinggal ini doang. Terus sebentar lagi. Akhirnya ditunda. Ini namanya terpedaya. Begitu sudah mapan, kemudian berpikir lagi. Wah, berpikir lagi. Ini kelihatannya peluang untuk lebih bisa prestis ini segala macam. Ini nanti kalau itu sudah dicapai lah. Nah, ditunda lagi. Tinggal satu ini. Begitu sudah dilewati, tinggal satu ini. Begitu. Nah, itu namanya terpedaya. Dipanjangkan angan-angannya oleh setan. Dan orang yang panjang angan-angan, kalau dulu Amsil itu kata beliau, orang yang panjang angan-angan itu cepat mati malah. Cepat mati. Gimana coba kalau bisa cepat mati? Dibuat contoh yang orang kampung zaman dulu. Ya. Ini orang naik pohon tinggi, ada sarang burung perkutut. Burung perkutut, dia pecinta itu. Burung-burung yang suaranya merdu. Burung perkutut. Wah, ini ada sarang. Ini yang biasa kita dengar suaranya bagus. Ini anak-anaknya. Udah kedengeran pula ini. Piyek-piyeknya itu. Nah, kemudian dia terbayang. Wah, ini kalau satu harganya berapa juta. Ini kalau anaknya ada 5 saja. Masing-masing sekian. Kalau ini panjang angan-angan begitu. Ya. Sampai akhirnya masih di situ. Hore gitu. Ya, merayakan gitu. Hore gitu. Lupa kalau dia sedang di atas pohon, akhirnya jatuh mati. Jadi kata beliau, panjang angan-angan itu bisa menyebabkan cepat mati. Hasil yang bisa dipahami oleh orang-orang. Alhamdulillah. Tinggal Pak, coba Pak, sebelum ke Pak Bagio, Pak Bambang, monggo. Pertanyaan Pak. Konten pertanyaan Bapak. Bangun. Oh, kita liwatkan dulu aja ke Pak Bagio. Ngaji dulu Pak, 29 sampai 34, monggo. Eh, 29 sampai 34 nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri ila ajalin mawwa'an Allah bima ta'maluna khabir. Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anna
Innallaha huwal aliyul kabir. Alam taro anna fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayah. Inna fi Pak Bagio, dzalika Pak Bagio. ya. Pada saat la ayatin itu kan dia jamak ya, berbeda dengan ayatun itu ayah. Tapi ini kalau berhentinya ayat, taknya berbunyi Pak, ya. Oh ya, Karena ini ya, jamak ya. nih maftuhah nih ya. Oh ya, ya. Tidak boleh dipotong di yah ya. Tidak boleh ayat Putus dan panjang. ayatin. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Wa idza ghasyiyahum maujum. Jangan kepanjangan Pak. Wa idza ghasyiyahum maujum kalzulalin dzulali. Wa idza ghasyahum maujun kalzulalin ya. Kalzulali enggak jelas tahun. Wa idza ghasyahum maujun kalzulali ta'allaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yaj'adhu wa ma yaj'hadu bi ayatina illa kullu khattari kafur. Pak Ivannya Mas. Illa wa ma yaj'hadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawmal la yajri wal walidun la yajzi ya la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi. Jangan disamarkan dulu, langsung aja idgham Mas. Langsung au deh. Huwa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqo fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alim khabir. Innya 3, lohnya 2, kurang panjang tadi. Monggo. Innallaha alimun khabir. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Kita dengarkan bersama semua. Setelah kita mendapat bagian, Allah berikan balasan yang terbaik untuk kita. Amin. Dan kepada orang tua kita juga dan kepada saudara-saudara yang kita cintai lainnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Amin. Selanjutnya ada pertanyaan nggak Pak Bagio?
sudah tadi ada monitor tentang ayat yang ke 33. Terima kasih. Ya. Baik, kalau seperti itu, insya Allah kita ini Pak Bambang, monggo. Udah Kalau bangun. mau ada pertanyaan. Oh, cekap. Iya, alhamdulillah. Halo, iya. Terus pundi, Pak? Cukup. Oke, baik, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan jaza. Kita senantiasa dalam keistiqomahan untuk mendalami dan mendalami, tentunya baik dari sisi tadaburnya, kemudian dengan tadabur dengan riwayat bahasanya, dan insya Allah akan memberikan pengertian yang lebih luas dan tentang keagungan Allah yang memang patut kita mengabdi kepadanya. Dan sementara itu saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak. Kita ada 10 orang dan beliau juga rajin di tengah kita ini. Ada satu Pak Pandi kan, tapi sayang memang kita doakan saja pendengarannya bisa lebih bagus lagi. Jadi kadang-kadang lupa telinga. Biasanya kan ada pengeras dikasih apa earphone itu loh. Tapi beliau lupa memaintainnya. Jadi padahal mudah-mudahan sih sebetulnya kalau dengan ada bantuan itu mudah-mudahan normal. Mungkin dari zat-zat yang dimakan bisa membantu. Alhamdulillah Pak Widodo, nanti insya Allah kita pertanyaannya lewat tadi itu akan kita buka dan kita akan teruskan ke Ustadz. Ustadz, matur nuwun. Assalamualaikum. Semuanya matur nuwun, kita akhiri sama-sama dengan kifaratul majlis dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pak Pri, matur nuwun Pak Pri. Sami-sami.